Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Audiobook Indonesia bersama Nurul Ilmarsah. Kali ini aku akan membaca buku internasional bestseller yang berjudul Berani Tidak Disukai. Fenomena dari Jepang untuk membebaskan diri, mengubah hidup dan meraih kebahagiaan sejati, yang ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Selamat mendengarkan. Bab pertama. Malam pertama. Menyangkal keberadaan trauma. Sang pemuda masuk ke ruang belajar dan duduk membungkuk di kursi. Mengapa ia begitu bertekad menolak teori-teori sang filsuf? Alasannya sudah jelas, dia tidak memiliki rasa percaya diri. Dan sejak kecil keadaan ini diperburuk dengan rasa rendah diri mendalam terkait dengan latar belakang pribadi dan akademisnya, serta penampilan fisiknya. Barangkali karena itulah ia cenderung bersikap terlalu canggung saat orang memandangnya. Dalam banyak kesempatan, ia sepertinya tak mampu sungguh-sungguh mengapresiasi kebahagiaan orang lain dan terus mengasihani diri sendiri. Baginya, berbagai klaim dari sang filsuf hanyalah sebuah imajinasi. Part pertama. Raksasa ketiga yang tak dikenal. Pemuda. Baru saja kau memakai istilah filosofi lain, tapi kudengar keahlianmu adalah filsafat Yunani. Filsuf. Ya, filsafat Yunani sudah menjadi pusat hidupku sejak remaja. Figur-figur intelektual besar seperti Sokrates, Plato, Aristoteles. Aku sedang menerjemahkan karya Plato dan berharap bisa menghabiskan sisa hidupku dengan mempelajari pemikiran Yunani klasik. Pemuda. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan filosofi lain? Filsuf. Itu adalah aliran psikologi yang benar-benar baru yang didirikan oleh ahli kejiwaan dari Austria, Alfred Adler, pada permulaan abad ke-20. Di Jepang, aliran ini umumnya disebut teori psikologi Adler. Pemuda. Aku tidak pernah membayangkan pakar filosofi Yunani bisa tertarik pada psikologi. Filsuf. Aku tidak terlalu familiar dengan alur pemikiran yang diambil oleh aliran lain dalam psikologi. Tapi, kurasa adil kalau dikatakan bahwa teori psikologi Adler sejalan dengan filosofi Yunani dan layak menjadi kajian tersendiri. Pemuda. Aku punya pengetahuan sekilas tentang teori psikologi Freud dan Jung, bidang yang menarik. Filsuf. Ya, Freud dan Jung sama-sama terkenal, di Jepang sekalipun. Adler merupakan salah satu anggota inti asli masyarakat psikoanalisis Vienna yang saat itu dipimpin oleh Freud. Gagasannya bertolak belakang dengan Freud, sehingga dia memisahkan diri dari kelompok tersebut dan mengusulkan teori psikologi individual yang berbasis pada teori orisinalnya sendiri. Pemuda. Teori psikologi individual? Satu lagi istilah yang asing. Jadi Adler dulu murid Freud. Filsuf. Tidak, bukan begitu. Ini kesalahpahaman yang umum dijumpai. Kita harus meluruskannya. Sebagian besar alasannya Adler dan Freud punya rentang usia yang relatif dekat. Dan hubungan mereka sebagai sesama peneliti terbentuk dengan kedudukan yang setara. Dalam hal ini, Adler berada jauh dari Jung, yang memuja Freud sebagai figur ayah. Meskipun ilmu psikologi pada intinya cenderung dikaitkan dengan Freud dan Jung, Adler dihormati di seluruh dunia bersama Freud dan Jung, sehingga salah satu dari tiga sosok berpengaruh di bidang ini. Pemuda. Oh, begitu. Aku seharusnya belajar lebih banyak tentang hal itu. Filsuf. Kurasa wajar engkau tidak pernah mendengar tentang Adler, seperti yang dia katakan sendiri. Mungkin akan ada saat-saat ketika tidak ada orang yang mengingat namaku, mereka mungkin malah lupa bahwa aliran kami ada. Lalu dia melanjutkan dengan berkata bahwa itu tidak masalah. Implikasinya adalah jika alirannya dilupakan, itu karena gagasan-gagasannya sudah berkembang menjadi lebih besar dari batas-batas sebuah area disiplin ilmu tertentu dan menjadi hal yang lumrah. Perasaan yang sama-sama dirasakan oleh semua orang. Contohnya, Dale Carnegie yang menulis buku terlaris di tingkat internasional How to Win Friends and Influence People serta How to Stop Worrying and Start Living.
menyebut Adler sebagai seorang psikolog besar yang mengabdikan hidup untuk meneliti manusia dan kemampuan terpendam mereka. Pengaruh pemikiran Adler jelas tersaji di seluruh tulisannya, dan sebagian besar karya Stephen Covey, Seven Habits of Highly Effective People, sangat mirip dengan gagasan-gagasan Adler. Dengan kata lain, daripada menjadi area disiplin ilmu yang kaku, teori psikologi Adler diterima sebagai perwujudan, puncak kebenaran dan pemahaman manusia. Namun, gagasan-gagasan Adler dikatakan lebih maju ratusan tahun dari masanya. Dan bahkan hari ini kita belum sungguh-sungguh berhasil memahaminya. Seorisinal dan seinovatif itulah gagasan-gagasan yang dimilikinya. Pemuda. Jadi pada awalnya teorimu dikembangkan bukan dari filosofi Yunani, namun dari sudut pandang teori psikologi Adler. Filsuf. Ya, benar. Pemuda. Oke, satu hal lagi yang ingin kukatakan tentang sikap dasarmu. Apakah engkau seorang filsuf atau psikolog? Filsuf. Aku adalah seorang filsuf, orang yang hidup berfilosofi. Bagiku, teori psikologi Adler adalah bentuk pemikiran yang sejalan dengan filsafat Yunani, dan itu adalah filosofi. Pemuda, baik kalau begitu, mari kita mulai.